Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, di mata kuliah Tarikh Tasyri' pada hari ini kita akan membahas tentang gradualisasi hukum syariat atau proses atau tahapan dalam hukum syariat. Seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa syariat itu tidak turun langsung dalam satu kali proses. Akan tetapi turunnya itu bertahap, secara gradual. Yang kita perhatikan sebelumnya di pembahasan sebelumnya bahwa Al-Quran itu diturunkan pertama kali ke Mekah dengan tujuan untuk memperbaiki akhlak dan untuk memperbaiki akidah masyarakat Mekah pada saat itu. Seperti yang kita pahami bahwa kondisi Arab atau bangsa masyarakat yang hidup di kota Makkah pada saat itu banyak sekali kepercayaan mereka menyembah berhala, kemudian akhlak mereka juga kurang baik. Nah, turunnya Al-Quran pertama kali di Makkah itu untuk memperbaiki akhlak bangsa Arab pada saat itu, umat Islam, bangsa Quraisy, kemudian juga untuk memperbaiki akidah mereka. Tahapan ini diperlukan untuk agar mereka itu siap ketika mendapatkan kewajiban-kewajiban. Taklifat itu turun seperti kewajiban sholat, puasa, zakat. Itu kan akan memberatkan mereka jika mereka belum siap secara akidah dan akhlaknya. Sehingga pertama kali fokusnya turun Al-Quran di Makkah itu untuk memperbaiki hal tersebut. Setelah semuanya itu baik, barulah hukum-hukum amaliyah atau kewajiban-kewajiban kita itu diturunkan. Seperti sholat, kewajiban zakat, berpuasa, dan lain sebagainya. Dengan persiapan akidah dan akhlak tadi, mereka akan siap untuk menerima atau menjalankan kewajiban-kewajiban mereka. Berikut beberapa contoh gradualisasi dari proses pensyariatan. Yang pertama yaitu hukum sholat. Fase awal, sholat itu diwajibkan hanya 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu petang saja. Di dalam hadis riwayat Bukhari, an Aisyah ummil mu'minin qalat faradallahu sholata hina faradaha rak'ataini fil hadar was safar fa ukirrat sholatus safar wa zida fi sholatil hadar. Jadi di dalam pertama kali proses pensyariatan sholat itu hanya diwajibkan 2 rakaat saja jumlahnya, tidak banyak, hanya 2 rakaat saja, dan itu ada di 2 waktu, pagi dan petang. Itu jumlah sholat itu diwajibkan bagi yang melakukan safar ataupun yang bermukim. Ya. Kalau misalnya di dalam kewajiban kita yang sekarang, yang melaksanakan perjalanan jauh sebagai statusnya sebagai seorang musafir, maka kewajiban 4 rakaat tadi dapat dipotong menjadi 2 rakaat. Tapi dalam awal pensyariatan sholat itu hanya 2 rakaat saja. Itu bagi yang melakukan safar atau musafir atau bagi yang mukim. Kemudian dalam redaksi lain juga dijelaskan cerita atau hikmah yang ada di dalam surah Muzammil. Di sana diceritakan bahwa awal mulanya sholat itu selain 2 rakaat di 2 waktu ini, ada juga sholat malam. Sholat malam ini hanya diwajibkan kepada Rasulullah SAW seperti yang dijelaskan di dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nah, di dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah SAW
diperintahkan untuk bangun malam, untuk melaksanakan sholat malam. Berapa banyak melaksanakan sholatnya? Sholat malamnya itu dilakukan setengah malam, 2/3, setengah, atau 1/3. Dilakukan lebih lama itu lebih baik. Nah, itu awal mula diwajibkannya sholat malam itu diwajibkan hanya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat yang ingin mengikuti untuk mendapatkan ridhonya Allah, ridhonya Nabi Muhammad, melakukan hal yang sama, melakukan sholat malam juga. Mereka mendirikan sholat di malam hari dengan jumlah rakaat yang banyak, dengan durasi yang panjang seperti itu, sepertiga malam atau setengah atau 2/3 malam mereka melaksanakan sholat. Setelah beberapa lama dalam menurut yang tertulis di dalam kitab Manaqatan, di sana dikatakan selama 16 bulan. Selama 16 bulan. Ditulis di dalam Manaqatan, di sana dijelaskan bahwa selama 16 bulan kewajiban tersebut atau mendirikan sholat malam dengan durasi yang panjang tadi, itu setelah 6 bulan baru Allah Subhanahu wa taala ringankan dengan adanya ayat yang terakhir dalam surah Al-Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Di dalam ayat ini sampai akhir ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah, yaitu dengan melaksanakan sholat malam tadi, baik itu setengah, baik itu 1/3 atau 2/3 malam. Kemudian Allah ringankan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, laksanakanlah sholatnya itu tidak mesti harus dengan sebanyak itu. Intinya seperti itu, karena di dalam dari para sahabat ada yang mengeluh gitu ya, ada yang merasa kesulitan untuk mendirikan sholat selama itu, sehingga Allah ringankan. Nah, setelah proses syariatan tadi, 2 rakaat kewajiban 2 rakaat tadi, barulah diturunkan fase yang kedua menjadi 5 kali dalam sehari, yaitu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah SAW mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan sholat wajib itu sebanyak 5 waktu dalam satu hari, satu malam. Ini gradualisasi hukum sholat. Kemudian gradualisasi dalam hukum khamar. Pertama, ayat Quran memberi isyarat buruknya mengkonsumsi khamar. Jadi di dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'qilun. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa dari anggur itu dapat diambil sesuatu, baik itu sesuatu yang dapat memabukkan atau dia sesuatu yang menjadi rezeki yang baik. Dalam ayat ini sudah diberikan isyarat, ada 2 hal yang bisa diambil dari anggur, ya, sesuatu yang memabukkan atau sesuatu rezeki yang baik. Rezeki yang baik ini yaitu diperjualbelikan anggur tersebut. Inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'qilun. Dalam hal itu menjadi tanda atau anggur itu atau proses atau pemanfaatan anggur tadi ada tanda bagi orang-orang yang berpikir. Nah, jadi di sini hanya orang-orang yang mampu, yang mendapatkan hidayah saja yang mengetahui manfaat yang baik dari anggur tadi. Ini fase yang pertama. Ada isyarat buruk dalam mengkonsumsi khamar. Kemudian fase yang kedua menunjukkan secara eksplisit keburukan khamar, tidak secara langsung ya.
secara langsung dijelaskan di sini bahwa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Kalau pada fase pertama itu ada mengandung sesuatu yang negatif dalam khamar tadi, itu makna tersebut tersirat secara implisit, tersirat secara tidak langsung diungkapkan. Tapi di fase yang kedua ini diungkapkan secara langsung bahwa di dalam khamar itu ada sesuatu yang tidak baik. Walaupun di sana ada hal yang baik juga, akan tetapi itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dampak negatifnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian di fase ketiga diharamkan khamar ini, tapi hanya sebagian saja, sebagian aspeknya, yaitu ketika mendirikan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ketika sedang mabuk, jangan mendirikan sholat. Kenapa? Yang namanya sholat itu tujuannya adalah menghadap Allah, beribadah menghadap Allah, berbicara seakan-akan kita berbicara menghadap Allah. Tentu ini dengan adanya kesadaran yang penuh. Ketika orang sholat dengan tidak sadar seperti itu, maka itu tidak terpenuhi tujuan atau maksud dari sholat tersebut. Sehingga diharamkan orang yang sedang mabuk untuk melaksanakan sholat. Pengharaman khamar dalam fase ketiga ini hanya sebagian aspeknya saja, yaitu ketika melaksanakan sholat. Di luar melaksanakan sholat itu tidak diharamkan. Dia hanya pada tahap ditunjukkan hal-hal yang negatif terhadap khamar tadi. Tuh. Dalam proses yang di fase ketiga ini, para sahabat pun ada sebagian yang masih orang-orang masih ada yang minum khamar. Nah, tapi kemudian mereka kesulitan ketika datang waktunya sholat, mereka dalam keadaan mabuk seperti itu kan sesuatu yang menyulitkan mereka untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi di sini sudah ada perintah pengharamannya, tapi tidak langsung. Secara total diharamkan di fase keempat, yaitu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa salah satunya adalah khamar itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang negatif, dan itu termasuk perbuatannya syaitan. Maka di sini dilarang dengan perintah fajtanibuhu. Perintah di sini menunjukkan atau menunjukkan sesuatu yang wajib dilakukan. Karena itu makna yang terkandung dalam perintah adalah kita wajib untuk melakukan. Oke, ini gradualisasi dalam hukum khamar. Kemudian selanjutnya dalam hukum riba. Di fase awal ayat diturunkan untuk menyindir keburukan riba. Ayat ini diturunkan di Makkah. Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Di ayat ini jelaskan bahwa karena memang riba pertama kali atau riba ini kan adalah kebiasaan orang-orang kafir Quraisy, yaitu riba dalam hutang piutang, ya. Riba hutang piutang atau biasanya disebut juga dengan riba jahiliyah. Kenapa? Karena memang ini dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada masa jahiliyahnya mereka. Mereka menghutangkan misalnya 100.000, kalau misalnya tidak bisa membayarkan hutang tersebut, jika sudah jatuh tempo maka satu harinya didenda misalnya 10.000, begitu terus. Nah, mereka menganggap bahwa ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan bagi mereka karena mereka tidak perlu susah payah, dan inilah yang ditunjukkan keburukannya dalam ayat ini. Mereka menganggap dengan melakukan riba ini akan mendapatkan keuntungan. Wa ma ataitum mir riba liyarbua, untuk mendapatkan keuntungan fi amwalin nas fala yarbu indallah. Itu tidak mendapatkan keuntungan sama sekali di sisi Allah. Tidak dianggap di sisi Allah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah, dan jika kalian membayarkan zakat dengan mengharap ridhonya Allah, maka itulah orang-orang yang akan dilipat gandakan pahalanya.
di sini menyindir keburukan riba dibandingkan dengan zakat yang karena memang zakat itu riba hutang piutang, maksud saya hutang piutang itu memang tujuannya adalah sesuatu yang sosial bukan komersil. Begitu juga dengan zakat. Zakat itu kan sesuatu yang komersil. Dia salah satu filantropi Islam untuk sebagai bentuk kepedulian kita sesama muslim. Membantu orang untuk membantu orang dengan memberikan hutang itu juga sesuatu yang sosial, bukan dengan tujuan komersil. Maka tidak boleh mencari manfaat dari hutang piutang tersebut. Karena tujuannya memang untuk sosial, membantu orang yang kesusahan. Nah, maka di sini dengan tujuan sama-sama dalam aspek sosial, tapi kalau aspek sosial ini riba itu dengan adanya tambahan sehingga dia berubah menjadi komersil. Inilah yang ditunjukkan keburukannya atau disindir keburukannya dalam ayat ini. Kemudian di fase yang kedua mengisyaratkan bahwa syariat sebelumnya telah tidak diperbolehkan yang namanya riba ini. Sudah pernah ada sebelumnya. Fabizulmin minalladzina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Dan mereka melakukan riba padahal hal itu sudah dilarang sebelumnya. Kemudian di fase yang ketiga, ini keharaman riba untuk sebagian aspeknya saja, tidak secara total keseluruhan, akan tetapi sebagian aspeknya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Janganlah mengambil riba yang keuntungannya itu berlipat-lipat ganda. Jadi ini masih ada celah bagi riba yang lainnya. Riba dalam jual beli juga ada, tapi tidak seperti riba ad'afa mudha'afa di sini kan seperti yang berlipat-lipat ganda ini seperti riba dalam hutang piutang tadi. Jadi di sini diharamkan, tapi hanya pada aspek yang sebagian saja, tidak secara total, keseluruhan. Kemudian di fase yang terakhir lah baru diharamkan secara keseluruhan. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Di sini digambarkan orang yang melakukan riba itu seperti perbuatan syaitan. Nah, jadi ketika dia sudah dikiaskan dengan sesuatu yang negatif, maka itu sudah menunjukkan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang buruk. Maka di sini diharamkan untuk melakukan perbuatan riba. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang ijtihadnya Rasulullah. Ijtihad itu apa sih? Ijtihad ini adalah proses pengambilan hukum dari sumber-sumber hukum, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad itu mereka mendapatkan legalitas karena mereka memiliki kemampuan dari segi ilmu, gitu ya. Mereka memahami bagaimana cara mengambil hukum. Karena misalnya ada fenomena baru, kemudian dicari hukumnya, apakah hukumnya ini halal, haram, mubah, seperti itu ya. Nah, di sini Rasulullah SAW melakukan ijtihad. Apakah Rasulullah SAW melakukan ijtihad? Yang dimaksud dengan ijtihad di sini adalah usaha penyimpulan hukum syar'i terhadap suatu permasalahan yang belum memiliki landasan dalil. Apakah Rasulullah SAW boleh berijtihad? Ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu tidak berijtihad. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Rasulullah SAW itu tidak mengatakan, tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Akan tetapi yang Rasulullah SAW sampaikan dalam perihal hukum itu in huwa illa wahyun yuha. Tidak lain itu adalah wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Rasul tidak membutuhkan ijtihad karena semuanya sudah didapatkan melalui wahyu seperti dari ayat yang tadi. Ijtihad ada dua kemungkinan benar dan salah. Ya. Yang namanya ijtihad itu ada dua kemungkinan benar dan salah. Jika ada opsi di mana Rasul mendapat wahyu yang kebenarannya adalah mutlak, maka melakukan ijtihad adalah hal yang sia-sia. Ya. Karena di sini ketika Rasul mendapatkan wahyu, maka itu adalah sesuatu yang mutlak. Kalau Rasulullah melakukan ijtihad sebelumnya,
maka itu adalah sesuatu yang sia-sia bagi Rasulullah. Ijtihad karena mungkin salah, hal itu tidak cocok bagi seorang nabi Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah dijamin kemaksumannya, terlepas dari dosa, terlepas dari kesalahan. Maka tidak mungkin Rasulullah melakukan ijtihad. Karena apa? Karena ijtihad tadi ada dua kemungkinan, benar atau salah. Selain itu, dalam beberapa masalah Rasul tidak menjawab pertanyaan dari sahabat, melainkan menunggu turunnya wahyu. Misalnya adalah pertanyaan-pertanyaan terkait tentang hari kiamat. Rasul tidak langsung menjawab, menunggu wahyu dari Allah turun, baru Rasulullah SAW menjawab. Tapi kalau misalnya Rasulullah melakukan ijtihad, mungkin Rasul akan langsung menjawabnya. Kemudian di sini ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu boleh berijtihad karena memang Rasulullah itu berijtihad sendiri. Rasulullah SAW diperintahkan untuk melakukan ijtihad melalui ayat ini, yaitu fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah iktibar, carilah hukumnya, proses mencari hukum tadi. Wahai orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Dan itu adalah salah satu proses ijtihad. Ayat ini menjadi landasan legalitas dalam proses ijtihad, yaitu dengan adanya qiyas. Melakukan qiyas itu adalah salah satu ijtihad, dan itu yang diperintahkan di dalam ayat ini. Rasulullah mengetahui ilat hukum dan hikmah yang terkandung dalam setiap syariat. Orang yang mengetahui hal ini berhak untuk berijtihad dalam bentuk qiyas dengan legalitas ayat yang sebelumnya, yaitu fa'tabiru ya ulil absar. Contoh, Rasul mengkiaskan hutang antara manusia dengan hutang kepada Allah dalam ibadah haji. Dalam ibadah haji, ketika memang kita, misalnya contoh, orang tua kita mampu untuk melakukan haji secara finansial dan sudah bernazar misalnya ya. Ketika sudah bernazar tersebut, maka itu sudah berhutang. Akan tetapi qadarullah, ternyata sebelum berangkat Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu mewafatkan, atau orang tua kita ternyata lebih dulu wafat. Maka di sana ada hutang. Hutang tersebut dikiaskan, hutang antar manusia dengan hutang kepada Allah itu dikiaskan, disamakan. Maka haji tersebut pun juga dihitung sebagai hutang. Anaknya atau ahli warisnya ketika melakukan haji, maka wajib untuk membayarkan hutang tersebut, atau diwakilkan, itu juga boleh. Dalam beberapa hadis, Rasulullah menentukan pilihan terhadap umatnya. Contoh dalam perkara siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bil wudu'i inda kulli sholatin wa bisiwaki inda kulli wudu'. Misalnya seperti ini. Jadi Rasulullah dalam redaksi hadis ini maknanya bahwa kalaulah tidak menyulitkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka untuk melakukan siwak dalam setiap wudu. Nah, ya. Di sana kan ada pilihan. Nah, artinya di sini Rasulullah bisa melakukan ijtihad. Kemudian juga di dalam redaksi ayat ini, hadis ini juga, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bil wudu inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, maka akan aku suruh mereka untuk melakukan wudu di setiap sholat. Nah, memang yang namanya wudu itu kan adalah sesuatu yang wajib, ya. Itu sesuatu yang wajib untuk dilakukan sebelum kita melakukan sholat. Tapi itu tidak diwajibkan untuk dilakukan setiap mau melakukan sholat. Contoh gini, ketika setelah sholat maghrib kita masih memiliki wudhu. Apakah kita wajib untuk wudhu lagi ketika masuk waktu sholat isya? Kan tidak. Kita bisa melanjutkan sholat isya dengan wudhu yang kita miliki dari sholat maghrib tadi. Nah, itu maksud dari hadis ini. Contoh peristiwa ijtihad Rasul, ketika Rasul memberlakukan tahanan perang, kemudian turun ayat, maka nali nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi. Kemudian juga ketika Rasul membolehkan orang untuk tidak ikut ghazwah, kemudian turun ayat, afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin.
Di sini adalah contoh peristiwa ijtihadnya Rasulullah. Rasulullah pernah memberlakukan tahanan perang itu ditahan gitu ya, tanpa ada perintah atau dari wahyu. Rasulullah memerintahkan untuk menahan tahanan perang. Kemudian juga Rasulullah pernah memberi izin kepada sahabat yang tidak mampu atau berhalangan untuk melakukan ghazwah atau perang. Ketika Rasul melakukan tabanni pun juga Rasulullah melakukan ijtihad. Ya. Wa ma ja'ala adiyaakum abna'akum. Kemudian hal itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sejak tersebut hukum tabanni itu diharamkan, atau hukum mengadopsi anak. Kemudian anak tersebut namanya nama kita dinisbatkan terhadap anak tersebut. Misalnya dalam kasus ini Rasulullah mengangkat Zaid ya. Zaid diangkat sebagai anak, kemudian namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Nah, di sini peristiwa tersebut dibatalkan, diharamkan hukum tabanni, kemudian nama Zaid itu tidak lagi sebagai Zaid bin Muhammad. Itu ya. Di dalam argumen pihak pertama tadi yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu tidak melakukan ijtihad karena dalam ayat wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa yang Rasulullah SAW ucapkan itu tidak lain adalah wahyu Allah. Nah, jadi Rasulullah tidak melakukan ijtihad, kata mereka, kata kelompok pertama. Nah, jawabannya adalah ayat wa ma yantiqu 'anil hawa itu turun sebagai jawaban atas dugaan orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah perkataan manusia, kata mereka gitu. Dan tuduhan-tuduhan lain seperti Al-Qur'an itu adalah semacam kayak jampi-jampi seperti itu ya, Mbak. Kemudian Allah jawab bahwa yang namanya Al-Quran itu in huwa illa wahyu yuha, tidak lain adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Itu adalah jawaban untuk dugaan orang-orang kafir itu, dan itu bukan menjelaskan bahwa Rasulullah itu tidak berhak untuk melakukan ijtihad, karena tidak lain itu adalah apa yang Rasulullah sampaikan itu adalah wahyu Allah, itu bukan. Maksudnya adalah ayat tersebut untuk menjawab dugaan orang kafir Quraisy. Kemudian dalam kelompok pertama juga mengatakan, berargumen bahwa ijtihad itu kan ada dua kemungkinan, benar atau salah. Kalau Rasulullah itu sudah maksum, terlepas dari kesalahan. Jawabannya adalah yang namanya ijtihad benar, memang ada kemungkinan benar atau salah. Akan tetapi proses ijtihad itu hasilnya tetap diberi ganjar pahala, baik itu benar ataupun salah. Karena proses ijtihad ini tidak melakukan dosa. Kesalahannya bukan suatu kesalahan yang dosa. Akan tetapi kesalahannya di sini tetap mendapatkan ganjar pahala di dalamnya. Nah, Rasulullah itu memang maksum dari kesalahan. Kesalahan dalam ijtihad tidak menafikan kemaksuman Rasulullah SAW. Hikmah dari berijtihadnya Rasulullah bahwa syariat Islam itu hadir sebagai penutup syariat sebelumnya dan sebagai penyempurna. Tidak ada lagi syariat Allah yang turun setelahnya. Dengan adanya ijtihad Rasul ini, maka akan menjadi role model bagi ulama-ulama setelahnya, setelah Rasulullah, dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang baru ditemukan, mengikuti bagaimana proses ijtihadnya Rasulullah. Kemudian syariat di periode Rasulullah SAW itu turun dengan kaidah-kaidah yang banyak dan umum sifatnya. Sifat yang umum ini atau kaidah-kaidah umum ini akan menjadi manhaj dalam ijtihad ulama. Nah, karena memang sifatnya itu masih umum. Dan ini membutuhkan proses ijtihad untuk menerapkannya dalam perkara-perkara yang kecil. Ijtihad di periode ini tidak hanya terbatas pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah, akan tetapi termasuk yang dilakukan oleh para sahabat. Contoh yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal saat diutus ke Yaman. Rasulullah sudah memberikan isyarat bahwa dibolehkannya untuk melakukan qiyas. Karakteristik tasyri' di periode Rasulullah bahwa sumber hukum hanya wahyu Allah. Ya.
Sumber hukum hanya wahyu Allah. Wahyu Allah itu ada dua. Wahyu Allah yang secara makna dan redaksi, yaitu adalah Al-Quran, dan wahyu Allah secara makna saja, yaitu hadis. Ada yang matlu dan ghairu matlu. Dalam pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bahas. Sumber rujukan untuk mengetahui hukum syar'i itu hanya Rasulullah SAW. Adapun yang diperoleh dari para sahabat tidak lain, itu juga berasal dari Rasulullah. Syariat Islam itu telah sempurna. Asas dan kaidahnya juga sudah tercipta. Syariat Islam datang dengan kaidah dan asas yang bersifat umum. Hal ini menjadi lahan ijtihad, membuka lahan ijtihad para ulama nantinya di periode-periode yang akan datang untuk menentukan cabang dari kaidah umum, karena permasalahan fikih akan terus bertambah. Yang namanya fikih itu sifatnya dinamis. Oke, selesai. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.